Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah. Hari ini kita bersekutu kembali bersama dengan Tuhan. Dan karena itu mari kita dalam hadirat-Nya kita meminta pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Kita bisa merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadi sumber segala sumber kehidupan kami. Sungguh kami mengaku itu ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Engkau masih memberikan kesempatan-kesempatan yang baik kepada kami. Bahkan kesempatan untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, supaya hati kami, hidup kami dibangun di dalam Kristus. Dibangun di atas dasar yang kokoh. Itu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami diarahkan dalam proses pengudusan yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu dan hadirat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengarkan komentar dari orang-orang di sekitar kita? Satu fakta dan kebenaran yang perlu kita akui bahwa nyanyian, pujian Bapak Ibu Saudara merupakan bagian yang sangat penting. Bukan hanya dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti di gereja dalam persekutuan, tapi juga dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Jadi menyanyi adalah ungkapan iman. Menyanyi adalah ungkapan hati kita. Mungkin ada orang yang pernah mengatakan kepada kita, ini orang aneh sekali, orang Kristen itu aneh. Ada kematian, kedukaan, kok malah nyanyi-nyanyi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat para martir yang pada waktu itu diperhadapkan dengan singa-singa yang siap menerkam mereka, lalu mereka ditonton ya oleh penduduk Romawi, tapi justru orang-orang Romawi itu menjadi jengkel, tapi juga takjub karena di tengah ancaman, auman dan terkaman singa-singa ganas itu, orang-orang Kristen itu justru mereka menyanyi, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam penderitaan, kesakitan mereka, bahkan di tengah ancaman kematian yang sudah amat dekat, mereka menyanyi di hadapan Tuhan. Apakah waktu suara mereka begitu indah? Apakah suara mereka seturut dengan irama yang benar, ketukan yang tepat? Ya, itu tidak penting Bapak Saudara ya. Tetapi mereka betul-betul menunjukkan iman mereka di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang mengancam kehidupan mereka. Sehingga tidak heran kalau Paulus dalam bacaan kita hari ini mengatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita garis bawahi bernyanyi dengan segenap hati ini, Bapak Ibu Saudara. Bernyanyi dengan segenap hati tidak berarti harus berteriak. Kalau suara kita fales ya kita tidak perlu teriak. Tetapi bernyanyilah dengan segenap hati, dengan penuh penghayatan. Sebaliknya kalau suara kita bagus, kita bisa bernyanyi dengan irama yang benar sesuai dengan teori musik, ya.
Tetapi itu pun kalau tidak dengan hati, tidak dengan segenap hati, maka akan menjadi pujian yang sia-sia. Itu bukan didorong karena kerinduan memuji Allah. Kalau itu hanya dilandaskan pada kemampuan kita, suara kita yang bagus saja, sama saja suara kita tidak sampai di telinga Tuhan. Mungkin di dalam dinamika kehidupan ibadah kita juga mendengarkan komentar dari sesaudara kita yang mengatakan, kalau di gerejamu nyanyi kok loyo, nyanyi kok kaku, seperti itu ya. Tidak seperti di persekutuan, tubuhnya loh bisa bergerak semua, bisa bertepuk tangan, semangat. Lalu kemudian kita menyalahkan lagunya, lagunya lamban kok, susah lagunya, pemusiknya tadi salah kunci, salah ketukan, dan lain sebagainya. Nggak ada drum di gereja kami, nggak ada keyboard, dan lain sebagainya. Bisa jadi kritik ini betul, karena bisa jadi jemaat di gereja tersebut nyanyinya ogah-ogah, membuka mulutnya saja hanya 1/4 saja, begitu ya. Kalau lagunya gembira, belum tentu juga mereka menyanyi dengan bersemangat. Apalagi, anti deh sama dengan tepuk tangan. Tetapi ketika kembali lagi kepada perkataan firman Tuhan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, itu juga tidak sama dengan mendengarkan lagu metal ataupun kita berjoget-joget seperti mengikuti irama biduan, Bapak Ibu Saudara. Yang mesti menggerakkan hati kita bukanlah musik, bukan kemampuan diri kita sendiri, melainkan penghayatan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tahu dalam konteks gereja Kristen Jawa, kidung jemaat, nyanyian rohani, nyanyikanlah kidung baru, bahkan kidung pasamuan Jawi dan seterusnya. Itu adalah nyanyian yang sudah bertahan ratusan tahun lamanya. Sedangkan banyak nyanyian lain yang orang katakan enak, itu hanya bisa bertahan beberapa waktu saja. Lagu-lagu kontemporer yang saat ini atau saat itu satu kali ya begitu booming, ya, terkenal, kemudian viral, dinyanyikan di berbagai kesempatan ibadah dan persekutuan. Tapi kemudian dengan begitu gampangnya akan digantikan dengan lagu baru yang lain. Tetapi lagu-lagu misalkan Kidung Jemaat nomor 37A yang judulnya Batu Karang yang Teguh itu, Bapak Ibu Saudara, itu sudah ada sejak tahun 1832 dan syairnya ditulis tahun 1775 dan itu tetap bertahan kita nyanyikan sampai saat ini, bahkan dinyanyikan oleh orang-orang di belahan dunia yang lain. Poin saya, Bapak Ibu Saudara, adalah kita tidak perlu terkecoh maksud saya oleh pendapat seolah-olah lagu kita ini salah, lagu kita ini tidak membuat semangat. Bukan lagunya, Bapak Ibu Saudara, bukan juga musiknya, tetapi apakah kita menyanyikannya dengan segenap hati kita. Demikian juga ketika kita menyanyi, ketika kita beribadah di gereja, Bapak Ibu Saudara, atau ketika kita persekutuan, atau ketika kita sedang saat teduh. Menyanyi dengan segenap hati itu melibatkan pikiran kita, perasaan kita, roh kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kemudian menyadari betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan,
perkataan kita, perbuatan kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan yang menjadi sumber segala sumber, yang maha kuasa, maha suci. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu, maka sebuah anugerah yang sebenarnya tidak layak kita terima, namun Tuhan berikan kepada kita dengan contoh pemahaman dan penghayatan yang demikian, kita bisa menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 itu, Bapak Ibu Saudara. Kidung Jemaat ini ditulis oleh Charlotte Elliott, seorang yang mengalami cacat tubuh, dan karena cacatnya itu dia pernah merasa hidupnya sama sekali tidak berharga, gak ada gunanya. Tetapi ia memperoleh semangat dan gairah karena Tuhan mau menerima dia sebagaimana adanya. Just as I am, meski tak layak diriku. Kita bisa menghayati lagu itu dengan penghayatan yang lebih, dengan hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu dalam peribadahan kita, dalam persekutuan kita, PA kita, ataupun juga di dalam ibadah pribadi kita, saat teduh kita, doa kita, kita nyanyikan itu dengan hati kita, penuh penghayatan, bukan untuk unjuk suara, bukan untuk unjuk kemampuan, atau bahkan karena kita tidak bisa menyanyi maka kita tidak menyanyikannya, tidak membuka suara kita seperti yang lain. Semua kembali bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, menyanyikan dengan segenap hati. Karena kita tidak hanya diberkati oleh firman Tuhan, namun kita juga diberkati oleh lagu-lagu, kidung-kidung, nyanyian-nyanyian yang telah direnungkan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang beriman, yang syarat akan makna teologis dan praktis yang akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak menjadi lelah, dan biarlah firman ini menjadi ingat-ingatan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyanyi dengan segenap hati, penuh penghayatan. Selamat menghayati dinamika kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan ketika kami memuji, menyanyikan lagu-lagu dalam peribadahan kami. Kami tidak akan lagi terkecoh oleh pilihan-pilihan lagu, oleh permainan musik, oleh jenis-jenis lagu, bahkan juga cemoohan dari orang-orang di sekitar kami akan lagu, akan suara kami. Namun kami mau belajar di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan yang juga terus belajar menyanyi, memuji Tuhan dengan penuh penghayatan. Kami percaya ketika kami menyanyi dengan penuh penghayatan dengan hati kami di hadapan Tuhan, untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, maka kemampuan itu akan Tuhan tambahkan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, dalam ibadah kami secara pribadi, doa kami,
dalam peribadahan kami. Nama Tuhan sungguh dimuliakan oleh puji-pujian kami, oleh suara kami, oleh kidung dan nyanyian kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.